Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Arbia dengan NIM 23044500020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konseling dan psikoterapi serta kondisi psikologis yang menunjang proses konseli. Nah, pertama-tama saya akan membahas mengenai konseli. Jadi, konseli adalah proses bantuan profesional yang bertujuan untuk membantu individu memahami diri, mengatasi masalah, dan mengambil keputusan secara efektif melalui komunikasi yang terbuka dan suportif. Nah, konseling umumnya bersifat jangka pendek dan fokus pada masalah-masalah spesifik dalam kehidupan sehari-hari seperti konflik interpersonal, stres akademik, atau krisis kehidupan. Nah, proses konseli lebih banyak menekan pada pemahaman diri, peningkatan keterampilan coping, serta kemampuan dalam mengambil keputusan secara lebih sadar. Nah, konselor berperan sebagai pendamping yang membantu konseli untuk melihat persoalan dari perspektif yang lebih luas dan objektif. Nah, sehingga mampu merespon tantangan hidup dengan cara yang lebih adaptif. Nah, interaksi antara konselor dan konseli itu berlangsung dalam suasana suportif serta terbuka dan tanpa penghakiman, sehingga tercipta ruang yang aman bagi konseli untuk berbagi cerita dan mengenali potensi dirinya. Sementara itu, psikoterapi adalah intervensi psikologis yang lebih dalam, kompleks, dan biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, psikoterapi ditujukan bagi individu yang mengalami gangguan psikologis serius atau kronis. Nah, seperti depresi, gangguan kecemasan, trauma masa lalu, gangguan kepribadian, atau gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Nah, psikoterapi tidak hanya berfokus pada gejala yang tampak di permukaan, tetapi juga berusaha memahami akar dari permasalahan psikologis tersebut. Nah, yang seringkali berakar pada pengalaman masa kecil, dinamika keluarga, atau pola pikir dan perilaku yang sudah terbentuk dalam waktu yang lama. Nah, dalam proses psikoterapi, terapis biasanya menggunakan berbagai pendekatan ilmiah dan teknik tertentu yang sesuai dengan kebutuhan klien, di mana beberapa pendekatan populer antara lain itu yang pertama ada terapi kognitif perilaku. Nah, di mana bisa membantu klien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang tidak realistis. Nah, yang kedua ada psikodinamik, di mana klien dapat mengenali konflik bawah sadar dan pengalaman masa lalu. Nah, yang ketiga ada terapi humanistik, yang menekankan pada pengalaman saat ini dan potensi aktualisasi diri. Dan yang keempat ada terapi perilaku dialektik, di mana ini sangat cocok untuk mengatasi gangguan emosional berat dan perilaku impulsif. Peran konselor dan psikoterapi dalam kedua proses ini tuh sangat penting. Mereka tidak hanya menjadi pendengar aktif, tetapi juga menjadi fasilitator perubahan positif bagi klien atau konseli. Nah, hubungan terapeutik yang didasari oleh empati, kepercayaan, dan kerahasiaan menjadi fondasi utama dalam membangun komunikasi yang efektif. Dengan dukungan profesional yang tepat, baik melalui konseling maupun psikoterapi, individu memiliki kesempatan untuk mengelola perasaan, memahami diri secara lebih baik, serta menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan sehat secara mental. Keberhasilan proses konseling sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis dari konseli atau klien itu sendiri. Nah, konseli adalah subjek utama dalam proses ini, dan efektivitas konseling sangat bergantung pada kesiapan internalnya untuk terlibat secara aktif dan terbuka. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor psikologis yang menunjang keberhasilan konseling menjadi hal yang sangat penting, baik bagi praktisi maupun konseli itu sendiri.
Nah, salah satu elemen terpenting adalah kesiapan mental, di mana kesiapan ini mencerminkan sejauh mana konseli mampu menerima kenyataan hidupnya. Nah, tidak menyangkal masalah yang dihadapi dan memiliki keinginan untuk melakukan perubahan. Nah, konseli datang ke sesi konseling dengan sikap defensif atau hanya atas desakan orang lain, cenderung akan lebih sulit mencapai kemajuan. Sebaliknya, individu yang datang dengan niat dan kesadaran pribadi untuk memahami serta memperbaiki situasi hidupnya akan lebih terbuka terhadap proses konseling atau eksplorasi dan refleksi diri yang menjadi inti dari konseling. Nah, selain kesiapan mental, keterbukaan diri juga merupakan aspek krusial, di mana keterbukaan berarti konseli bersedia untuk berbagi pikiran, perasaan, serta pengalaman hidup secara jujur kepada konselor. Tanpa adanya keterbukaan, proses konseling akan berjalan secara terbatas karena konselor tidak memiliki cukup informasi atau membantu konseli secara mendalam. Nah, keterbukaan juga mencerminkan adanya kepercayaan baik terhadap konselor sebagai individu profesional maupun terhadap proses konseling itu sendiri. Nah, kepercayaan ini menjadi pondasi yang memungkinkan terbentuknya aliansi terapeutik yang kuat, yaitu hubungan kerjasama yang hangat, empatik, dan penuh rasa hormat antara konselor dan konseli. Motivasi untuk berubah juga merupakan kondisi psikologis yang sangat berpengaruh. Dalam banyak kasus, motivasi konseling menjadi titik tolak utama dalam pencapaian kemajuan. Konseling bukan sekedar mendengarkan dan mencurahkan isi hati, tetapi juga melibatkan komitmen untuk menjalani proses perubahan, baik dalam cara berpikir, merasakan, maupun bertindak. Konseli yang memiliki dorongan internal untuk memperbaiki diri akan lebih responsif terhadap intervensi, lebih mampu menerapkan strategi coping baru, serta lebih gigih dalam menghadapi hambatan yang mungkin muncul selama proses konseling. Selain itu, sikap jujur dan kesediaan untuk bekerja sama juga merupakan aspek penting dari kondisi psikologis yang menunjang. Nah, konseli yang mampu mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman secara jujur kepada konselor akan mempermudah identifikasi permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, rasa percaya terhadap konselor dan proses konseling pun menjadi elemen fundamental. Tanpa adanya rasa aman dan kepercayaan, konseli cenderung menutup diri yang pada akhirnya akan menghambat kemajuan dalam sesi konseling. Selanjutnya, stabilitas emosi juga memegang peran penting dalam menunjang proses konseling. Konseli yang berada dalam kondisi emosional yang relatif stabil cenderung mampu berpikir lebih jernih, mengelola informasi dengan lebih objektif, serta mengelola respon emosional secara sehat. Mereka akan lebih siap untuk merefleksikan dirinya dan menyerap wawasan yang muncul selama sesi konseling. Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa konseli dengan kondisi emosional yang tidak stabil tidak bisa dibantu. Karena konselor memiliki keterampilan untuk menghadapi konseli dalam krisis emosional. Hanya saja, mungkin prosesnya membutuhkan waktu lebih panjang dan pendekatan yang lebih fleksibel serta suportif. Kaitan antara konseling dan psikoterapi serta kondisi konseli yang menunjang proses konseling itu bisa dikatakan bahwa konseli dan psikoterapi adalah dua bentuk bantuan psikologis yang bertujuan untuk membantu individu menghadapi dan mengatasi permasalahan emosional maupun mental. Nah, keberhasilan proses ini tuh sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis konseli.
Konseli yang siap secara mental, terbuka, dan memiliki motivasi untuk berubah cenderung lebih mudah menjalani proses konseling maupun psikoterapi. Nah, dalam konseling yang berfokus pada masalah sehari-hari maupun psikoterapi yang lebih mendalam, kestabilan emosi, kejujuran, serta kepercayaan terhadap konselor sangat penting. Nah, kondisi psikologis yang mendukung memungkinkan proses berlangsung secara efektif dan bermakna. Oleh karena itu, selain metode yang tepat dari konselor, kesiapan batin konseli menjadi faktor kunci dalam keberhasilan intervensi psikologis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konseli dan psikoterapi merupakan dua bentuk intervensi psikologis yang bertujuan untuk membantu individu dalam menghadapi permasalahan emosional maupun mental dengan pendekatannya dan kedalaman yang berbeda. Nah, keberhasilan dari proses ini tidak hanya bergantung pada keterampilan profesional dari konselor atau terapis, tetapi juga sangat ditentukan oleh kondisi psikologis konseli itu sendiri, seperti kesiapan mental, keterbukaan diri, motivasi untuk berubah, kestabilan emosi, serta kepercayaan terhadap proses. Nah, ketika konseli hadir dengan sikap terbuka dan keinginan kuat untuk tumbuh, maka baik konseli yang bersifat lebih ringan maupun psikoterapi yang lebih mendalam dapat menjadi sarana efektif untuk mendorong perubahan positif, pemahaman diri, dan kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.